Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kasus manajemen usaha tani Foxstat Pekan Company dengan anggota kami yaitu Afelia Intan Suciarini, Tria Indah Wisnuana Putri, Rido Luhur Pambudi, Cipta Isa Nobel Geraldo, Lailatul Fitriana Dwi Putri, dan Arif Lukman Hakim Al-Qadiri Iskandar. Soal nomor pertama, jika Foxstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan outlet, apa yang bisa digunakan Foxstat untuk memasarkan produknya? Pertama, berikut beberapa outlet yang bisa digunakan Foxstat untuk memasarkan produknya. Pertama itu minimarket. Minimarket merupakan outlet yang cocok untuk penjualan komunitas Foxstat karena mudah terjangkau oleh masyarakat sehingga penjualannya lebih cepat. Mengingat komoditas yang dijual Foxstat tidak tahan lama. Yang kedua itu marketplace online. Marketplace online menjadi media pemasaran dengan area penjualan lebih luas, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan perusahaan. Namun dari jangkauan yang luas ini terdapat tantangan bagi Foxstat, di mana komoditas yang dijual oleh Foxstat tidak tahan lama. Oleh sebab itu, Foxstat perlu melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap penyimpanan. Lalu outlet instansi bekerjasama dengan restoran. Kerjasama dengan restoran juga menjadi pilihan Foxstat untuk menjual produknya. Alur distribusinya tidak rumit dan panjang sehingga ketika produk sampai pada klien masih segar dan masih berkualitas bagus. Lalu soal nomor 2, sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Foxstat Pecan Company. Berikut 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Foxstat Pecan Company merupakan perusahaan perorangan yang awalnya dipimpin oleh Brian dan Diana. Berdasarkan modul TM8, kedua pasangan ini ingin pensiun dari perusahaannya dan mentransfer operasi perusahaannya kepada anggota keluarganya. Selain itu, Brian dan Brianna juga ingin memperbesar operasi perusahaannya. Oleh karena itu, jenis organisasi bisnis yang cocok bagi Foxstat Pecan Company adalah perusahaan persekutuan firma dan perseroan terbatas. Yang pertama, perusahaan persekutuan firma. Perusahaan persekutuan firma merupakan perusahaan atas nama bersama. Untuk perusahaan ini cocok untuk jenis organisasi perusahaan Foxstat Pecan Company karena operasi perusahaan dapat ditransfer kepada anggota-anggota keluarga. Selain itu, dalam bentuk organisasi ini dapat mempermudah perluasan operasi perusahaan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari bentuk perusahaan persekutuan firma. Untuk kelebihannya, adanya sistem pembagian kerja sehingga operasinya lebih efisien. Yang kedua, adanya akta notaris yang dapat memberikan kemudahan pada perusahaan untuk meminjam modal dengan tujuan perluasan operasi. Lalu kekurangan, yang pertama, hak milik tidak terpisah dari harta pribadi. Yang kedua, kerugian ditanggung bersama oleh semua anggota firma. Lalu perseroan terbatas. Bentuk perusahaan terbatas yang mudah mendapat modal dan menjual sahamnya. Bentuk organisasi ini melakukan kegiatan usahanya yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Dengan saham ini, Brian dan Diana akan mudah untuk mentransfer perusahaannya kepada para anggota keluarga. Selain itu, kemudahan mendapat modal juga akan membantu ekspansi perusahaan. Adapun kelebihan dan kelemahan bentuk organisasi ini sebagai berikut. Untuk kelebihan, yang pertama, pemilik modal dapat mempengaruhi keputusan dalam manajemen internal. Yang kedua, saham dapat dijual untuk perusahaan mendapatkan modal sehingga akan mudah untuk ekspansi bisnis. Kekurangan, yang pertama, modal untuk pendirian perseroan terbatas sangat tinggi. Yang kedua, ketentuan perundangan yang ketat. Lalu ada soal nomor 3, salah satu pertimbangan terpenting harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 lbs per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 lbs per hektar. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun mulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup dan memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru. Dengan asumsi harga rata-rata $3 per lb. Biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dan varietas pohon yang lebih baik. Tunjukkan pekerjaan Anda. Pertama diketahui produksi pohon kacang pekan asli per hektar per tahun itu sekitar 350 lbs. Produksi pohon kacang pekan
variasi baru per hektar per tahun sekitar 1.250 lbs, harga rata-rata $3 per lbs. Waktu pohon baru untuk produksi 7 tahun, biaya investasi penelitian pohon $3.000. Tanya berapa lama waktu pohon yang dibutuhkan untuk berapa lama waktu perusahaan yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari penelitian pohon. Penerimaan kacang pekan asli per tahun sama dengan 350 kali $3 sama dengan 2.250. Lalu penerimaan kacang pekan varian baru per tahun 1.250 kali $3 sama dengan 3.750. Lalu payback period penelitian pohon sesuai dengan biaya investasi per penerimaan kemiri varian baru per tahun. Payback period penelitian pohon 3.000 dibagi 3.750 sama dengan 0,8 tahun. Jadi yang dibutuhkan untuk menutup biaya penelitian pohon 7 tahun tambah dengan 0,8 tahun. Hal ini dikarenakan pohonnya telah diganti, baru mulai produksi kacang pekan pada tahun ke-7. Oleh karena itu, total waktu yang digunakan untuk menutup biaya investasi adalah sekitar 7,8 tahun. Kemudian seberapa besar keuntungan pohon varietas baru dengan pohon asli adalah dengan melihat graf berikut. Dan keterangan produksi kacang pekan asli Min-Y sama dengan 2.250 X. Produksi kacang pekan varian baru Min-Y sama dengan 3.350 X min 26.250. Pada grafik tersebut, tahun ke adalah tahun setelah dimulainya proses pergantian pohon. Grafik ini menunjukkan perbandingan total penerimaan yang diterima ketika pohon asli tidak diganti dan penerimaan ketika pohon asli diganti pohon varietas baru. Pada tahun pertama, kacang pekan asli akan menghasilkan penerimaan total sebesar $2.250 dan seterusnya. Sementara itu pada tahun ke-1 sampai tahun ke-7, pohon varietas baru belum memproduksi kacang pekan sehingga belum didapat penerimaan. Kemudian pada tahun ke-8, pohon varietas baru mulai menghasilkan penerimaan karena pada tahun ke-7, pohon varietas baru telah memproduksi kacang pekan. Kemudian sampai pada tahun ke-17,5, total penerimaan pohon varietas baru melampaui total penerimaan pohon asli. Pohon kacang pekan dapat hidup selama 300 tahun. Sementara itu hanya dibutuhkan waktu selama 17,5 tahun untuk pohon varietas baru melampaui penerimaan pohon asli. Oleh karena itu, penggantian pohon kacang pekan asli dengan pohon varietas baru adalah cara yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, soal nomor 4. Bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Di sini ditanya, sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Masing-masing 3 poin, sehingga total 12 poin. Yang pertama itu ada agronomis. Jadi agronomis ini adalah seorang ahli dalam bidang pertanian yang mampu untuk mengetahui kebutuhan tanaman dan mampu untuk mengembangkan usaha tani yang efektif dan efisien. Dengan adanya ahli agronomis ini akan mampu membantu perusahaan mereka untuk menghasilkan produksi usaha tani yang optimal. Yang kedua, dokter hewan. Dokter hewan ini dibutuhkan untuk hewan yang diternak agar tetap sehat dan mampu menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Selanjutnya, data analis. Data analis ini bertugas untuk menginterpretasikan informasi data statistik dalam usaha tani sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir itu akuntan. Jadi akuntan ini dibutuhkan untuk mampu mempersiapkan laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan inilah yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam manajemen. Selanjutnya soal nomor 5. Menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volkswagen telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan peternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per hektar. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen. Dan anak sapi telah dijual seharga 1,5 $1,5 per pon selama periode yang sama. Tunjukkan pekerjaan Anda, total 20 poin. Yang pertama itu A, jika Volkswagen tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Jadi pada tabel Crop Enterprise Analysis ditentukan bahwa lahan kemiri beririgasi pada lahan 210 hektar, kerugian yang dialami kemiri ini sebesar 50 pon per hektar. Kerugian total adalah 210 kali 50, yaitu sama dengan 10.500 pon. Lalu poin yang B, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak?
Jawabannya, dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir, kemiri tersebut menghasilkan sebanyak $3 per pon, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari pengembalan ternak adalah $3 kali 10.500, yaitu sama dengan $31.500. Jadi kerugian pendapatan dari operasi kemiri yaitu $31.500. Yang C, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri. Jadi dari data di atas tersebut diketahui anak sapi dijual dengan harga $1 per pon. Kerugian pendapatan yang ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari pengembalan ternak adalah $31.500. Untuk menutupi kerugian tersebut, maka diperlukan anak sapi setidaknya dengan berat 21.000 pon. Hasil ini dapat dihitung dari kerugian dibagi harga anak sapi pada periode ini. Jadi 31.500 dibagi dengan 1,5 sama dengan 21.000 pon. Oleh karena itu, total yang harus dihasilkan dari ternak untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri adalah sebesar 21.000 pon. Selanjutnya, yang D, jika Volkstat dapat mengembangkan 1 ekor per hektar dalam area pon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Jawabannya itu dari data tersebut diketahui bahwa lahan seluas 400 hektar terdapat 100 ekor sapi. Jika petani dapat mengembalakan seekor sapi pada tiap-tiap hektar lahan, maka akan diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak selama periode tersebut. Sapi dijual dengan harga $1,5 per pon, maka total pendapatan sapi sebesar $600 per pon. Hasil tersebut didapat dengan mengkalikan harga jual sapi dengan total keseluruhan jumlah sapi. Selanjutnya yang E, apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Jadi sapi ini memiliki harga jual yang sangat tinggi. Selain itu harga jual kisaran daging sapi tentunya juga mahal. Dan juga minat masyarakat akan daging sapi sangatlah tinggi. Karena pengolahannya dapat dibuat berbagai jenis olahan makanan yang disukai masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengembalakan sapi ini, petani mungkin dapat lebih banyak keuntungan. Sapi yang dijual baik dalam bentuk hewan atau dalam bentuk olahan akan memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga keuntungan yang didapat juga akan semakin banyak. Terakhir, yang F, apa kerugian dalam mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Jadi perawatan sapi ini lebih sulit, seperti mengembala, penyiapan kandang, pemberian pakan, dan urusan kesehatan sapi tersebut. Biaya produksi yang cukup tinggi seperti biaya nutrisi dan kesehatan sapi, serta tenaga yang terlibat dalam beternak sapi. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Jadi dalam melakukan bisnis kemiri, badan pengatur potensial yang mungkin akan berinteraksi dengan produsen kemiri diantaranya itu ada Badan Pengatur Keuangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pembiayaan Industri, Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional, dan Industri Pengolahan Minyak Kemiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya soal nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi data untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran 15 poin. Yang pertama, A. Berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Pendapatan yang didapat dari kemiri mereka adalah $3 per pon dikali 250.000 pon. Sehingga pendapatan yang didapat adalah $750.000. Kemudian berapa total biaya langsung per hektar? Total biaya langsung per hektar adalah $1.391 per hektar. Kemudian yang C, berapa total biaya overhead per hektar? Total biaya overhead per hektar adalah $434 per hektar. Kemudian D, berapa total biaya per hektar? Total biaya per hektar adalah $1.825 per hektar. Kemudian E, berapa total biaya untuk perkebunan? Total biaya perkebunan adalah $383.376. Yang F, what will be the net income for the orchard? Pendapatan bersih kebun tersebut adalah $750.000 dikurangi $383.376.000, yaitu sebesar $366.624. Selanjutnya nomor 8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan. Mereka akan dapat menjual kacang hutan kupas mereka seharga $10.000 per pon. Berapa pendapatan marginal per pon kacang kupas yang akan diterima pertanian?
Jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan, dibutuhkan 2 pon pecan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecan yang dikupas. Jawab. Mereka akan mendapatkan pendapatan jika mereka menambah pemrosesan yang nantinya mereka akan menjual kacang tersebut dengan harga $10 per pon. Dengan begitu mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,25 juta dolar. Selanjutnya nomor 9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi $1,70 per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon kacang pecan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapat marginal yang dapat disumbangkan membayar biaya tetap? Jawab. Total pendapatan yang harus mereka sumbangkan untuk membayar biaya tetap jika mereka akan menambah operasi kerja dan operasi mesin yang akan menjadi $1,70 per pon kacang dan mereka berpikir untuk mendapatkan $1,50 per pon kacang yang dikupas. Untuk resiko, jadi total pendapatan marginal yang harus disumbangkan adalah sebesar $50.000. Kemudian soal nomor 10. Berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstat setiap tahun untuk biaya tetap? Jawab. Banyaknya uang tunai yang harus disumbangkan untuk biaya tetap mencapai $600.000 per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu soal nomor 11 dengan soal berapa banyak utang yang dapat ditanggung oleh Foxstat dengan pendapatan ini. Utang yang dapat ditanggung oleh Foxstat dengan pendapatannya tersebut adalah sebesar $121,418. Nilai tersebut didapatkan dari lembar R19 Capital Debt Repayment Margin. Selanjutnya soal nomor 12, yaitu sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini atau melakukan penerimaan marginal. Yang pertama yaitu identifikasi. Proses untuk melihat dan mengidentifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua yaitu pengukuran. Proses penilaian paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga yaitu pemantauan. Proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, di mana ini adalah proses mengontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya nomor 13. Sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. 4 faktor yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama kompensasi. Kompensasi ini dapat diberikan perusahaan, contohnya yaitu seperti ketika kenaikan gaji atau upah, pemberian bonus kepada karyawan yang kompeten. Secara umum, hal seperti ini dilakukan di saat akhir atau awal tahun. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah yang dapat diberikan kepada karyawan sangat beragam. Hadiah tersebut dapat berupa barang maupun uang. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan kepada karyawan dapat diberikan secara sederhana, seperti melalui ucapan terima kasih dan juga pujian apabila karyawan tersebut memang memiliki kontribusi yang aktif, ataupun agar penghargaan lebih berkesan dapat juga diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan yang resmi dari perusahaan. Dan yang keempat yaitu apresiasi. Apresiasi yang dapat diterima oleh karyawan bisa diberikan secara kelompok atas keberhasilan suatu proyek yang dikerjakan dan mencapai target bisnis. Sedangkan apresiasi dari perusahaan dapat berupa makan bersama dan biaya ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya. Apabila hal ini dilakukan, tentunya akan memiliki semangat untuk mencapai target berikutnya.
Selanjutnya nomor 14, yaitu aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pekan saat mengelola karyawan mereka. 5 bahaya keamanan tersebut yaitu antara lain, yang pertama, apabila terjadi kebocoran bahan kimia sehingga menimbulkan kebakaran, maka tiap perusahaan wajib menyediakan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, bahan kimia yang ada akan bahaya apabila tidak diamankan, sehingga harus dilakukan pengamanan dan pengecekan secara berkala. Yang ketiga, selain bahan kimia, mesin juga harus dilakukan pengamanan dan juga pengecekan secara berkala agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, setiap perusahaan wajib menyediakan alat perlindungan diri bagi karyawannya. Dan yang kelima, perusahaan juga harus membuat standar operasional prosedur atau SOP terhadap semua jenis pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan di lingkungan kerja guna mengantisipasi terjadinya ketidakpahaman karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 15, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang bejan. Jadi, yang pertama terjadinya pembusukan pada kemiri, yang kedua yaitu adanya perubahan cuaca dan iklim yang tidak pasti dan akan mempengaruhi pertumbuhan pohon kemiri. Yang ketiga, adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman yang berdampak pada hasil panen. Yang keempat, yaitu akan terjadi ketidaksesuaian suhu di daerah penanaman yang akan mempengaruhi pertumbuhan pohon kemiri. Yang kelima, yaitu terjadinya bencana alam yang memungkinkan akan mengakibatkan gagal panen atau mengalami kerusakan hasil panen. Yang keenam, yaitu kondisi tanah yang kurang cocok terhadap pohon kemiri yang akan menurunkan kualitas hasil panen. Untuk soal nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Jadi yang pertama yaitu pengendalian hama yang tidak diperhatikan betul dan akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman kemiri. Yang kedua yaitu kebersihan pada pekerja yang kurang efektif dan kurang memperhatikan tanaman. Yang ketiga yaitu terjadinya pengelolaan dan perawatan kemiri yang dilakukan yang kurang efektif atau kurang tepat sehingga hasil yang didapat tidak akan maksimal. Yang keempat yaitu penggunaan bahan kimia yang tidak diatur dan tidak dikelola dengan baik. Yang kelima yaitu terjadinya kelalaian dan kesalahan pada pekerja dan pengendalian mesin yang ada. Yang keenam yaitu pada perawatan kemiri kurang tepat sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal dan kualitasnya turun. Untuk soal nomor 17 yaitu apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Jadi yang pertama yaitu adanya perlakuan riset pasar yang bisa menerapkan teknik pemasaran yang sesuai sehingga produk dan akan terjual dengan harga yang tinggi dan laku terjual semua. Yang kedua yaitu memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada dengan baik agar dapat menghasilkan produk yang maksimal dan lebih baik. Untuk yang ketiga yaitu adanya perluasan industri yang akan membuat variasi dari produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu adanya peningkatan kualitas proses pembudidayaan mulai dari penanaman hingga pemanenan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, soal nomor 18. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. 2 platform tersebut adalah Instagram dan YouTube. Instagram merupakan aplikasi dengan jumlah pengguna terbanyak kedua setelah WhatsApp. Banyaknya pengguna Instagram diharapkan dapat menyebarkan informasi terkait produk di jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, YouTube memiliki kelebihan tidak memiliki batasan durasi untuk melakukan pemasaran. Dan YouTube sekarang memiliki fitur lain yaitu Short yang isinya adalah video-video dengan durasi yang lebih pendek. Nomor 19. Apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? 2 atribut tersebut adalah kualitas dan manfaat yang didapat oleh konsumen. Kualitas di sini diartikan bahwa produk merupakan hasil dari bibit unggulan yang diolah menggunakan teknologi sehingga hasil memiliki kualitas yang lebih baik, sekaligus memberikan ciri khas pada produk tersebut. Selanjutnya, memiliki manfaat yang dimaksud di sini adalah merupakan tindakan promosi yang menawarkan berbagai macam manfaat produk dari berbagai sisi, misal dari segi kesehatan, fungsi seperti minyak oles, vitamin, dan bahan rempah-rempah.
Soal nomor 20. Apa yang dilakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya? Yang pertama, menjalin hubungan dengan mitra. Yang kedua, mengganti produk yang kurang menguntungkan dengan produk yang memiliki potensi lebih tinggi. Yang ketiga, melakukan pelatihan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, melakukan promosi atau teknik marketing ditambah dengan survei ke masyarakat. Dan yang kelima, selalu melakukan evaluasi untuk meminimalisir kesalahan yang sudah terjadi di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilap mohon maaf. Semoga presentasi kali ini membawa banyak manfaat. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.